Jelang rilisnya manga One Piece Chapter 1004, sang kreator Eiichiro Oda memberikan info penting tentang bajak laut topi jerami. Eiichiro Oda menyebut buah iblis yang sekiranya cocok untuk para kru Monkey D. Luffy. Pernyataan ini Oda sebutkan di SBS One Piece volume 98. Hingga manga One Piece Chapter 1004 ini, ada 4 orang termasuk Monkey D. Luffy yang merupakan pengguna buah iblis di kelompok bajak laut topi jerami. Selain Monkey D. Luffy, anggota bajak laut topi jerami yang memakan buah iblis yakni Tony Chopper, Nick Robin, dan Brook. Pada SBS One Piece volume 98, ada yang menanyakan buah iblis yang sekiranya cocok untuk Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Franky. Selamat datang di channel Harakanan dengan Miss Queen di sini yang akan membahas tentang berbagai fakta di dunia anime. Pastikan kamu sudah subscribe ya. Dan tombol notifikasinya dinyalakan biar kamu terus dapat updatean dari Harakanan. Seperti yang sudah Miss Queen jelaskan di awal, kolom SBS One Piece volume 98 baru keluar beberapa waktu yang lalu. Seperti yang kita tahu, Eiichiro Oda memiliki selera humor tersendiri untuk menjawab pertanyaan dari para pembacanya. Tapi di sela-sela candaannya, seringkali terselip fakta atau info penting yang menarik untuk kita ketahui. Salah satunya di kolom SBS volume 98 ini. Ada salah satu pembaca yang bertanya, kira-kira buah iblis apa yang cocok untuk Nami, Usopp, Sanji, dan Zoro? Eiichiro Oda kemudian memberikan jawaban yang menarik. Oda merasa kalau Nami memakan buah Goro-Goro no Mi yang dimiliki Enel, dia akan menjadi yang terkuat di antara kru Mugiwara yang lain kecuali Luffy. Tentu saja Sencho kita akan menjadi yang terkuat di sini. Mengingat serangan Goro-Goro no Mi yang dimiliki Enel kala itu tidak mempan terhadap Luffy. Nah, jika Nami mempunyai kemampuan Goro-Goro no Mi dan dipadukan dengan kecerdasan Nami di bidang navigasi dan ilmu tentang cuaca, Nami bisa jadi teror yang mengerikan bagi musuh-musuh topi jerami. Mengingat Goro-Goro no Mi sudah jadi salah satu logia yang mengerikan jika si penggunanya bisa mengontrol kemampuan tersebut. Selanjutnya buah iblis yang cocok untuk rekan kru Mugiwara yang lain, Oda mengatakan Poke-Poke no Mi adalah yang terbaik untuk Usopp yang suka mempersiapkan diri untuk bertarung melawan musuh. Sebagai info, Poke-Poke no Mi ini adalah buah iblis yang dimakan oleh Blamenko, komandan divisi 6 Shirohige, di mana si penggunanya bisa menyimpan berbagai benda di dalam saku di tubuh mereka tidak peduli ukurannya sebesar apapun. Ini akan menjadi menarik jika Usopp memiliki kemampuan buah iblis ini, karena Usopp selalu membawa tas yang berisikan berbagai amunisi senjata. Di luar itu, Usopp juga memiliki kemampuan bertarung yang mengandalkan strategi cerdas untuk bertarung melawan musuh-musuhnya. Tentu saja musuh-musuhnya akan kewalahan jika ingin bertarung dengan God Usopp. Buah iblis selanjutnya yang cocok untuk koki kita Sanji. Oda mengatakan Sui-Sui no Mi adalah buah iblis yang cocok untuk Sanji. Ya, pilihan Oda bukan Suke-Suke no Mi. Sui-Sui no Mi adalah buah iblis yang dimakan Senior Pink yang bisa membuat penggunanya menembus dinding dan berenang di tanah. Menurut Oda, bila Sanji memakan buah iblis ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Mungkin karena Sanji benar-benar dapat mengakses tempat manapun sehingga ia tidak bisa dihentikan untuk mengintip sesuatu yang dia inginkan. Apalagi kalau dipadukan dengan Red Sweet-nya. Karena kita semua tahu betapa mesumnya koki kita ini jika melihat wanita-wanita cantik. Tentu saja para wanita ini akan merasa resah jika sampai Sanji memiliki kemampuan ini. Selanjutnya adalah Franky. Menurut Oda, buah iblis yang cocok untuk Franky adalah Buki-Buki no Mi. Ya, kita semua tahu itu adalah buah iblis milik Baby Five. Buah iblis ini bisa membuat penggunanya mengubah bagian tubuh mereka menjadi senjata. Saat ini saja Franky sudah bisa disebut sebagai mesin tempur. Lalu bagaimana jadinya jika Franky sekaligus bisa mengubah bagian tubuhnya menjadi senjata? Tentu saja ini akan membuatnya semakin hebat. Yang terakhir adalah Zoro. Menurut Oda, buah iblis yang cocok untuk Zoro adalah buah iblis Uo Uo no Mi model Seiryu milik Kaido. Uniknya, Oda mengatakan dia ingin melihat pedang Zoro yang berubah menjadi naga, bukannya Zoro sendiri yang menjadi naga. Menurut Oda, itu akan luar biasa keren. Sejauh ini sih, Zoro memiliki serangan bermotif naga yaitu Hiryu Kaen. Tapi memang bakal keren sih kalau salah satu pedangnya beneran bisa berubah menjadi naga. Jika Roronoa Zoro memakan buah iblis Uo Uo no Mi, maka dia bisa menjadi manusia terkuat seperti Kaido. Seperti yang kita tahu, setelah time skip pun, Zoro mengalami banyak peningkatan kekuatan walaupun tanpa buah iblis. Apalagi jika ia memiliki kekuatan buah iblis ini.
Pastinya ia akan menjadi karakter yang terkuat dibanding dengan rekan kru Mugiwara lainnya. Bahkan mungkin ia bisa jadi karakter yang terkuat di dunia. Nah, itulah 5 buah iblis yang menurut Oda cocok untuk Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Franky. Patut diingat, ini bukan berarti mereka akan memperoleh kekuatan-kekuatan ini di masa depan. Saya rasa Oda hanya berandai-andai saja saat menjawab pertanyaan di kolom SBS tersebut. Menurut kalian, buah iblis apa yang cocok untuk mereka? Jika kamu punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Berikan Miss Queen saran pembahasan apa lagi yang menarik untuk dibahas di video selanjutnya. Hashtag detik terakhir buat kamu yang nonton sampai menit terakhir. Ajak temenmu buat nonton video ini ya. Soreja, matane!